Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 2 itu beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Adrian Diva Fanani, itu dengan nomor BP 191053 1037. Kemudian ada Muhammad Irfan, BP 191053 2001, dan Angela Veronica, BP 191053 2025. Di sini kami akan membahas materi mengenai etika profesional. Untuk penjelasan pertama itu oleh saya sendiri, Adrian. Oke, untuk yang pertama kita membahas definisi etika. Jadi etika itu dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral. Jadi contohnya itu seperti peraturan, norma, termasuk kode etik itu merupakan bagian dari etika. Terus etika itu memiliki 6 nilai yang diasosiasikan oleh Institut Josephson. Yang pertama itu keterpercayaan, yaitu mencakup kepada kejujuran, integritas, keandalan, dan loyalitas. Yang kedua itu menghormati, itu mencakup pengertian-pengertian seperti kesopanan, martabat, toleransi, dan penerimaan. Yang ketiga itu tanggung jawab. Terus yang keempat itu adalah keadilan, meliputi masalah kesetaraan, keberpihakan, proporsionalitas, keterbukaan, dan proses yang wajar. Yang kelima itu merawat, dan yang keenam itu kewarganegaraan. Baik, kita masuk selanjutnya kepada dilema etika. Jadi dilema etika adalah suatu situasi yang dihadapi seseorang di mana keputusan harus dibuat tentang perilaku yang sesuai. Misalnya ketika seseorang menemukan benda berharga di jalan. Nah, jadi ketika seseorang tersebut menemukan benda itu, kemungkinan akan terjadi suatu dilema atau dua pilihan. Di mana pilihan pertama itu seseorang itu mau mengambil barang tersebut dan menjadi hak miliknya, atau pilihan yang kedua itu mengambil barang tersebut kemudian mengembalikannya, mencari pemiliknya. Nah, di situ yang dimaksud dengan dilema. Oke, selanjutnya itu kode etik profesional. Jadi kode etik profesional memberikan standar umum perilaku ideal dan aturan perilaku khusus yang dapat ditegakkan. Dalam AICPA itu ada 4 bagian kode. Yang pertama itu prinsip, yang kedua aturan perilaku, yang ketiga interpretasi aturan perilaku, yang keempat itu aturan etis atau keputusan etis. Oke, selanjutnya kode etik akuntan Indonesia. Jadi kode etik akuntan Indonesia itu tertuang dalam pernyataan etika profesi, yang mana ini itu disusun saat Kongres ke-6 IAI, yaitu pada 15 Juni 1994. Jadi terdapat 6 pernyataan etika di dalamnya. Yang pertama itu integritas, objektivitas, dan independensi. Yang kedua itu kecakapan profesional. Yang ketiga pengungkapan informasi rahasia klien. Yang keempat iklan bagi kantor akuntan publik. Yang kelima komunikasi antar akuntan publik. Yang keenam perpindahan staf partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan lainnya. Kemudian pada saat Kongres ke-7 itu ada perubahan. Jadi perubahan pada Kongres ke-7 itu saat September 1998. Di sana komite kode etik dihilangkan dari struktur organisasi IAI. Di rangka kode etik IAI menjadi 4. Yang pertama itu prinsip etika, yang kedua aturan etika, yang ketiga interpretasi aturan etika, dan yang keempat itu tanya dan jawab. Kemudian prinsip etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika profesional
itu terdiri dari 8 prinsip. Yang pertama itu tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, yang kedelapan standar teknis. Kemudian di sini kita menemukan bagan rangka kode etik IAI. Yang pertama itu yang kedudukan yang paling atas itu prinsip etika yang memuat 8 poin yang disebutkan sebelumnya. Itu merupakan prinsip yang mesti dipegang teguh oleh seluruh anggota IAI karena merupakan produk kongres. Jadi ini seperti aturan dasar dalam kode etik IAI. Kemudian yang kedua itu ada aturan etika, yang mana ini itu merupakan produk rapat anggota kompartemen. Jadi IAI KAP itu memiliki sebuah produk etika yang disebut dengan aturan etika. Nah, kemudian di bawah aturan etika kita menemukan 5 poin penting. Yang pertama itu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua standar umum prinsip akuntansi. Yang ketiga tanggung jawab kepada klien. Yang keempat tanggung jawab kepada rekan, dan yang kelima tanggung jawab dan praktik lain. Kelima poin ini itu merupakan produk rapat anggota KAP. Nah, kemudian di bawah 5 poin tadi itu kita menemukan interpretasi aturan etika. Jadi itu merupakan perwujudan atau interpretasi dari aturan-aturan yang ada di atasnya. Nah, kemudian baru di bawahnya ada tanya dan jawab. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Irfan. Pada Muhammad Irfan, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Trian. Selanjutnya saya akan membahas tentang definisi atau pengertian pada materi ini. Yang mana yang pertama itu ada definisi dari klien. Secara sederhana, klien ini bisa kita bilang itu pemberi kerja atau customer kita. Sedangkan secara lengkapnya, definisi dari klien sendiri itu adalah pemberi kerja atau orang atau badan yang memperkerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI KAP atau Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau KAP tempat atau anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan anggota. Baiklah, selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan, termasuk catatan yang menyertakan, bila ada, yang dimaksudkan mengkomunikasikan sumber daya ekonomi atau aktiva, dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu, atau perubahan atas aktiva, dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya yaitu kantor akuntan publik atau yang kita singkat dengan KAP. KAP merupakan suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dalam bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Selanjutnya, Ikatan Akuntan Indonesia yang kita singkat dengan IAI. IAI adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau yang kita singkat dengan IAI-KAP. IAI-KAP adalah wadah organisasi akuntan Indonesia menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik. Anggota merupakan semua anggota IAI-KAP. Selanjutnya, yaitu anggota KAP atau anggota kantor akuntan publik. Anggota IAI-KAP dan staf profesional
baik anggota IEKAP maupun non-anggota IEKAP yang bekerja dalam suatu KAP. Jadi itu bisa anggota IEKAP itu sendiri atau dan staf profesionalnya, serta staf profesional ini bisa digolongkan yang bukan anggota IAIKAP. Selanjutnya itu akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Dan yang terakhir yaitu praktik akuntan publik. Praktik akuntan publik sendiri yaitu pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAIKAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Angela. Kepada Angela, disilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas hal-hal apa saja yang tercantum di dalam kode etik profesional. Yang pertama itu ada independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi merupakan kunci utama dari etika profesional, karena hasil akhir dari proses audit nantinya adalah wajar atau tidak wajarnya suatu laporan keuangan tergantung dari independensi seorang auditor. Oleh karena itu, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional, sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Ada beberapa isu yang melibatkan independensi, yaitu adanya kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, adanya salah satu mitra di kantor yang dimana audit melakukan proses audit atas laporan keuangan suatu perusahaan di mana anggota KAP memiliki kepemilikan saham atau ekuitas lainnya, surat utang dengan klien tersebut, maka perusahaan CPA tidak berhak menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu adanya kepentingan finansial antara anggota KP dengan keluarga dekat. Independensi akan terganggu jika anggota keluarga dekat memegang posisi kunci seperti pejabat keuangan yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi fungsi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, atau isi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Bebas dari konflik kepentingan berarti tidak adanya hubungan yang dapat mengganggu objektivitas atau integritas. Misalnya, saat adanya panggilan dari pengadilan, maka seorang pengacara lah yang harus mewakili klien dalam masalah hukum, sedangkan auditor harus tidak memihak. Dan apabila terdapat penyimpangan seperti salah saji material yang diketahui oleh auditor, maka ia tidak boleh membiarkannya atau mengalihkannya kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum seorang anggota harus memenuhi standar-standar berikut dan interpretasinya yang diciptakan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Yang pertama ada kompetensi profesional. Maka seorang anggota hanya harus melakukan jasa profesional yang diharapkan dan dapat diselesaikan secara wajar oleh anggota atau perusahaan anggota dengan kompetensi profesional. Yang kedua, kecermatan dan keseksamaan profesional. Maka diperlukan kehati-hatian profesional dalam kinerja layanan profesional. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Yaitu perencanaan dan supervisi secara memadai mengenai kinerja layanan profesional.
Yang keempat, data relevan yang memadai. Diperlukan data yang cukup relevan untuk memberikan dasar yang masuk akal untuk kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan setiap layanan profesional yang dilakukan. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi. Anggota KP tidak diperkenankan untuk menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau tidak berhak menyatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap pernyataan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika pernyataan atau data mengandung penyimpangan dan anggota dapat menunjukkan bahwa karena keadaan yang tidak biasa, laporan keuangan atau data dapat menyesatkan, maka anggota dapat mematuhi aturan dengan menjelaskan penyimpangan yang terjadi, perkiraan dampak dari penyimpangan tersebut, dan alasan mengapa kepatuhan terhadap prinsip akuntansi akan menghasilkan pernyataan yang menyesatkan. Selanjutnya, yaitu tanggung jawab kepada klien. Seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa persetujuan dari klien. Namun aturan ini tidak boleh ditafsirkan untuk membebaskan seorang anggota dari kewajiban profesionalnya, seperti misalnya 3 bulan setelah laporan audit wajar tanpa pengecualian diterbitkan, si auditor menemukan bahwa laporan keuangan salah saji secara material, maka kerahasiaan harus dikecualikan untuk tidak memberitahu kepada siapapun, karena tanggung jawab auditor di sini adalah untuk memenuhi standar profesional dan bukan tanggung jawab untuk kerahasiaan. Maka dalam kasus seperti ini, laporan audit harus direvisi dan laporan yang benar harus dikeluarkan. Yang kedua, aturan kerahasiaan ini juga tidak dimaksudkan untuk melarang kepatuhan anggota KAP untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya ada panggilan dari pengadilan terkait dengan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang diperoleh CPA dari klien umumnya itu tidak diistimewakan sehingga boleh untuk diungkapkan di pengadilan. Yang ketiga yaitu tidak dimaksudkan untuk melarang review praktik profesional seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI. Ketika KAP atau KP lainnya melakukan tinjauan atas pengendalian kualitas KAP lain, maka adalah hal yang normal untuk memeriksa file audit mereka. Maka akses ke file audit diperbolehkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Jadi di sini prinsip kerahasiaan boleh untuk dikecualikan. Yang keempat, yaitu tidak dimaksudkan untuk menghalangi anggota dari pengaduan keluhan atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP. Jika seorang praktisi didakwa dengan kinerja teknis yang tidak memadai dalam sidang divisi etika AICPA, maka anggota dewan cenderung ingin memeriksa dokumentasi audit. Maka di sini CPA tidak berhak untuk menolak akses ke dokumentasi audit. Selanjutnya yaitu fee profesional. Besaran fee anggota itu bervariasi tergantung dengan jasa yang dilakukannya. Anggota KAP tidak diperkenankan menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Ada juga yang disebut dengan fee kontijen, yaitu fee yang jumlahnya tergantung pada temuan atau hasil tertentu pelaksanaan jasa profesional. Anggota KAP tidak diperkenankan menetapkan fee kontijen apabila mengurangi independensi. Nah, di sini kita ilustrasikan misalnya sebuah perusahaan CPA diizinkan untuk membebankan biaya sebesar 50.000 jika pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, perjanjian tersebut tentu saja menggoda praktisi untuk mengeluarkan pendapat supaya mendapatkan fee kontijen sebesar 50.000 ini. Maka bisa saja misalnya hasil audit itu menyatakan tidak wajar, tapi si CPA menyatakan wajar.
karena ingin mendapatkan fee kontijen sebesar $50.000 tersebut. Maka itu telah melanggar aturan terhadap fee. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi itu seperti memelihara citra profesi dan tidak merusak reputasi rekan seprofesi. Komunikasi antara akuntan publik. Akuntan pengganti dengan akuntan terdahulu wajib berkomunikasi secara tertulis ketika adanya perikatan audit. Perikatan atestasi. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang sama dengan perikatan atestasi akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Tanggung jawab dan praktik lain. Anggota tidak diperkenankan untuk melakukan atau mengucapkan perkataan yang mencemari profesi. Anggota juga diperkenankan untuk melakukan iklan, promosi pemasaran untuk mencari klien selama hal tersebut tidak merendahkan citra profesi. Selanjutnya, komisi dan fee referral. Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Anggota KP tidak diperkenankan untuk memberikan atau menerima komisi apabila pemberian atau penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi. Fee referral adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada atau dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referral ini hanya diperkenankan bagi sesama profesi, jadi hanya sebagai sesama CPA. Yang terakhir yaitu bentuk organisasi dan KAP. Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa berpraktik sesuka hati karena harus dalam bentuk organisasi yang sudah disetujui oleh perundang-undangan. Tanggal berlaku efektif aturan etika ini mulai dari tanggal 5 Mei tahun 2000. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan penyaji. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah perkataan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya. Aku end dulu ya, nanti masuk lagi.